Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur bisa ibadah walaupun ibadah kita secara online, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah. Mari kita akan memulai ibadah hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami boleh beribadah. Kami masih boleh diberi kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya di dalam ibadah ini ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bukan hanya berkat jasmani yang kami dapat, tetapi juga berkat rohani yang kami dapat, karena kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan Kau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, apakah Bapak, Ibu Saudara, dan saya sudah siap sedia kalau nanti Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman
Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah online pada pagi hari ini. Tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan pakai pelayanan mereka lebih indah di dalam Tuhan. Dan sebentar kami mau sama-sama masuk mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang memimpin dan mengurapi kami semua, baik hamba yang bertugas pada pagi hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau memimpin dan mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Sidang Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 10 Mei kita kembali berjumpa dalam ibadah online. Kita selalu bersyukur meskipun di rumah masing-masing kita masih bisa memuji, mengagungkan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah Hari Tuhan. Berbicara mengenai Hari Tuhan, mungkin kita teringat tentang hari kedatangan Kristus, atau mungkin juga tentang hari kiamat, atau hari murka Allah dan penghakiman Allah. Keadaan saat ini dengan adanya virus corona banyak membuat orang menghubung-hubungkan dengan antikris dan tentang menjelang kedatangan Kristus. Meskipun tidak semua bisa dihubung-hubungkan dan diterka-terka, tapi kita akan melihat sebentar apa kata firman Tuhan tentang hari Tuhan, baik dalam masa perjanjian lama maupun masa perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, hari Tuhan dihubungkan dengan keadaan yang akan terjadi. Misalnya tentang penghukuman Tuhan karena dosa yang sudah mencapai puncaknya, baik kepada bangsa Israel sebagai umat Allah maupun kepada bangsa-bangsa lain. Misalnya dalam Yesaya 13 ayat yang ke-6. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Ini adalah hari yang akan menimpa bangsa Babel. Dan sudah digenapi ketika Babel direbut oleh Koreshi, Raja Persia. Kita akan melihat selanjutnya di Amos 5 ayat yang ke-18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan dan bukan terang. Kemudian di ayat yang ke-20, Amos 5 ayat yang ke-20. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak bercahaya? Kedua ayat ini menceritakan tentang hari Tuhan yang dianggap oleh bangsa Israel sebagai hukuman Tuhan terhadap musuh mereka. Tetapi Nabi Amos menyatakan bahwa hukuman itu untuk Israel yang hidup dengan penyembahan berhala. Hidup mewah secara berlebihan karena waktu itu mereka alami kemakmuran. Tetapi kebejatan hidup merajalela sehingga Nabi Amos memberitahukan hukuman Tuhan terhadap mereka yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan dan yang tidak mau bertobat. Hukuman itu tergenapi 30 tahun kemudian. Dalam perjanjian baru, hari Tuhan dinyatakan sebagai murka Allah.
Hari di mana Allah menghukum kejahatan dan juga memulihkan umatnya. Tentu ada banyak ayat-ayat lain, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru tentang hari Tuhan. Pagi hari ini kita akan memeriksa di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan. Perikopnya hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur di dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Ayat yang terakhir, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih,
telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Ayat-ayat ini menjelaskan demikian. Yang pertama, tentang peringatan dari para nabi dan juga para rasul tentang firman Tuhan sebagai pernyataan Tuhan kepada umatnya. Ayat 1 dan ayat 2. Kalau pada zaman sekarang ini kita bisa tahu kehendak dan rencana Tuhan dalam firman Tuhan yang bisa kita baca dan renungkan, dan melaluinya kita tahu tentang yang Tuhan rancangkan bagi umatnya. Yang kedua, mengenai hari Tuhan, maka pada hari-hari terakhir akan datang pengejek yang mengejek dan mencemooh bahwa hal tentang kedatangan Kristus sudah diberitakan sejak dulu, tapi buktinya sampai saat ini tidak juga datang, sehingga orang-orang menjadi tidak percaya dan mulai mengejek umat Tuhan yang setia, yaitu di ayat 3 dan 4. Yang ketiga, pada waktunya Tuhan akan memunahkan bumi ini seperti pada zaman Nuh, di mana orang hidup dalam kejahatan dan dunia dalam keadaan rusak karena firman Tuhan katakan kecenderungan hati manusia itu jahat. Ayat 5 sampai 6. Selanjutnya, dalam kehidupan kita masa sekarang juga banyak orang yang tidak percaya akan Allah dan firman-Nya, tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan bahwa bumi pernah dimusnahkan dalam zaman Nuh. Keempat, Tuhan menyatakan satu kali akan menghukum bumi ini yang rusak oleh dosa dengan api. Ayat 7, 10, dan 12. Dinyatakan pada waktu itu dunia akan hangus oleh api dan dunia akan hilang, lenyap sampai saatnya sesuai janjinya. Akan ada langit dan bumi yang baru, yang penuh dengan kebenaran, yaitu di ayat 7, 10, 12, dan 13. Selanjutnya, kelima, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menepati akan janji-janjinya. Dia tidak lalai pada janjinya. Kalau sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang, itu semua karena kesabaran dan kasih-Nya Tuhan, supaya banyak orang bertobat, menyambut anugerah Tuhan, dan menerima keselamatan. Tuhan menghitung dari kekekalan dan tidak dapat disamakan dengan manusia. Dikatakan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari di hadapan Tuhan. Semua dalam kedaulatan Tuhan, yaitu ayat 8 dan ayat 9 dan juga ayat 15. Yang keenam, berjaga-jaga karena kedatangan Kristus seperti pencuri. Artinya tidak terduga, yaitu ayat 10 menyatakan demikian. Dalam perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, dalam Injil Matius diceritakan gadis yang bijaksana selalu berjaga-jaga, selain membawa pelita, membawa cadangan minyak, sehingga ketika mempelai itu datang, maka gadis yang bijaksana dapat masuk dalam perjamuan kawin. Sedang gadis yang bodoh, yang pelitanya padam karena tidak berjaga-jaga dan tidak siap sedia, tidak dapat masuk dalam pesta perjamuan kawin itu,
Karena itu kita harus berjaga-jaga. Karena tidak tahu saat atau hari mempelai pria surga, yaitu Tuhan Yesus, akan datang. Yang ketujuh, menjaga hidup supaya kudus dan benar. Hidup berkenan kepada Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ayat yang ke-11. Dari apa yang kita baca tadi dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 15, kita dapat belajar dari firman Tuhan hari ini tentang hari Tuhan. Dalam pasal 1, Rasul Petrus menyatakan supaya orang percaya mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mengerti tentang kasih karunia-Nya, sehingga panggilan dan pilihan kita sebagai anak-anak Tuhan semakin teguh sampai kita semua masuk dalam kerajaan Allah. Dalam pasal yang kedua, dinyatakan supaya kita hidup berhati-hati karena banyaknya penyesat nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang mengajarkan kesesatan. Kita harus selalu waspada, dan Rasul Petrus mengakhiri juga dengan menutup suratnya supaya jemaat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Jangan terseret oleh kesesatan, harus berjaga-jaga. Dalam ayat 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 15, sekarang kita diingatkan ya bahwa hari Tuhan yang pertama, hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan Yesus akan datang sebagai mempelai pria surga yang akan menjemput gerejanya sebagai mempelai wanita, dan waktunya akan tiba. Kalaupun sampai sekarang peristiwa itu belum terjadi, bukan berarti Tuhan bohong dan tidak menepati janjinya. Tetapi dalam kesabarannya Tuhan memberi kesempatan supaya banyak orang diselamatkan. Yang kedua, hari-hari penantian ini kita gunakan untuk hidup tak bercacat dan hidup dalam pertobatan, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kalau hari-hari ini banyak orang tidak percaya dan mengejek bahwa Tuhan Yesus belum datang, padahal kedatangannya sudah dinubuatkan melalui nabi-nabi dan para rasul Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus tetap teguh dan menanti kedatangan hari Tuhan. Yang keempat, harus selalu berjaga-jaga, waspada, dan siap sedia. Karena kedatangan Tuhan seperti pencuri. Artinya tidak ada yang tahu waktunya. Maka kita harus selalu setia pada Tuhan, sehingga peka tentang tanda-tanda zaman. Yang kelima, hari-hari saat pandemi COVID-19 ini biarlah dipakai untuk selalu mengoreksi diri kita, hidup dalam pertobatan, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk semakin dekat dengan Dia. Kalau hari-hari sebelum pandemi kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri-sendiri ya, dan kita terlalu egois. Sekarang kita belajar bagaimana hidup melakukan hal-hal yang baik dan mencari Dia bersama keluarga kita.
Yang keenam, Tuhan sedang memurnikan gerejanya sebagai tubuh Kristus, yaitu kita anak-anaknya. Jangan sampai kita seperti sekam yang terbakar api, tetapi biarlah kita timbul seperti emas yang murni menghadapi ujian dan penderitaan yang terjadi saat-saat ini, dan kita tetap berdoa supaya ada kekuatan Tuhan menyertai kita melewati hari-hari yang kita lalui. Dan ayat yang terakhir yaitu di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini ada banyak kesukaran yang kita hadapi, kita bingung, takut, gelisah, mari kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah ujian dan penderitaan yang kita hadapi saat ini. Tetap teguh, jangan goyah, waspada, dan berjaga-jaga selalu. Terus hidup dalam kekudusan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam pendamaian dengan Tuhan, karena hari Tuhan akan tiba pada waktunya. Tetap setia dan bertahan dalam ujian. Tetap teguh dalam iman, jangan goyah, dan yakinlah ada saatnya kehidupan bersama dengan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika Tuhan menjemput kita, maka kita sudah siap dan mahkota kehidupan menjadi bagian dalam hidup kita yang mengasihi Dia dan bertahan sampai akhir. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan dan kita semua. Dan nanti setelah doa kita akan mendengarkan pujian dari pria hebat untuk kita selalu waspada dan berjaga-jaga untuk menantikan hari Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau sudah memberkati sidang Tuhan di dalam ibadah online ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Kalau tadi kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu ya Bapa, kiranya ini semua boleh menjadikan nasihat yang indah untuk kami mendapatkan pelajaran lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh tetap setia dan kami boleh tetap berjaga selalu di dalam kehidupan kami, supaya saat kedatangan Tuhan kami tidak ketinggalan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menguatkan semua sidang-Mu yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Bapa, baik lewat pujian dan juga firman Tuhan, kiranya ini semua ya Tuhan boleh menjadikan kekuatan rohani bagi kami semua. Jemaat Tuhan boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam imannya, tetap setia kepadamu ya Bapa, dan
Ingat selalu akan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak lalai. Dia akan menepati akan janjinya. Oleh karena itu, mari kita mau sama-sama untuk selalu berjaga dan berdoa selalu. Menantikan hari Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di dalam rumah tangganya masing-masing. Kiranya Engkau selalu memelihara kehidupan mereka di saat-saat sulit hari-hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati keperluan dan kebutuhan jemaat-Mu, dan juga bagi anak kami juga, cucu kami yang masih belajar secara online di rumah. Kiranya Engkau juga memberkati mereka supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia, supaya Tuhan lindungi dan jagai. Jauhkan ya Tuhan dari sakit penyakit, bahkan pemaparan virus corona saat ini masih merebak di negara kami. Kami ya Tuhan menyerahkan kepadamu. Kiranya ya Tuhan semua dapat pemerintah mengatasi keadaan ini. Bahkan juga perekonomian ya Tuhan tetap dapat berjalan dengan baik. Meskipun dilakukan PSBB ya Tuhan, di mana kami harus tetap ada di rumah. Kami bekerja di rumah, kami beribadah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Sehingga saatnya nanti ya Tuhan, Tuhan akan lewatkan semua. Tuhan akan selesaikan akan pemaparan virus corona ini, baik di bumi Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kami berdoa, Bapa, buat petugas medis, para dokter, dan perawat yang bertugas melayani orang-orang yang sakit di rumah sakit di seluruh tanah air Indonesia ini. Tuhan saja yang melindungi, menjaga mereka, memberikan kesehatan selalu dalam tugas-tugas yang mereka lakukan di garis depan untuk merawat orang-orang yang sakit macam-macam, dan juga yang terpapar virus corona ya Tuhan, supaya mereka semua boleh pulih, sembuh kembali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa untuk semua kami sekalian jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, menyertai dan memberikan penghiburan selalu lewat kebenaran firman Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menanti hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya, katakan bersama, amin.